Baik, izin Bapak Ibu, sebentar akan saya mulai acaranya. Saya buka dulu. Mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akan segera kita mulai. Demi ketertiban dan kelancaran acara pada hari ini, kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan fitur kamera selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Selamat untuk kita siang, semua. Bu Marlin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pro prestasi, salam kreatif. Yang terhormat, Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat atau yang mewakili, dan yang kami hormati Direktur Perguruan Tinggi di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat atau yang mewakili pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama mengikuti kegiatan knowledge sharing dosen perguruan tinggi Matra Darat dengan tema keajaiban MAT dari survei wawancara rumah tangga dalam permodelan dan perencanaan transportasi. Hadirin sekalian, sebelum memulai acara, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Yang Maha Kuasa guna kelancaran dan keberhasilan kegiatan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya mari kita mulai kegiatan knowledge sharing dosen perguruan tinggi Matra Darat dengan Perhubungan Darat, para pejabat struktural dan fungsional, serta Bapak Ibu dosen yang telah bergabung di ruang virtual Zoom kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama dan sudah kita ikuti bersama bahwa kita mempunyai agenda rutin setiap hari Rabu, begitu ya Bapak Ibu, yang mungkin agenda ini sudah berjalan kurang lebih 1,5 bulan.
Nah, semoga kita juga berharap kegiatan ini dapat selalu istiqomah, selalu konsisten, agar memberikan positif vibes kepada kita semua para dosen, mungkin menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman untuk nantinya mungkin kita tularkan kembali kepada anak-anak kita di kampus, begitu. Dan bahkan mungkin bisa menjadi sarana kolaborasi bagi dosen-dosen antar perguruan tinggi di lingkungan Pusbang Darat untuk saling berkolaborasi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat setelah melalui forum-forum seperti ini. Eh, knowledge kita, knowledge sharing kita pada hari ini yaitu Rabu 18 September 2024 mengangkat topik besar terkait dengan matriks asal tujuan yang mungkin Bapak Ibu bila mengikuti knowledge sharing ini dari sesi pertama sejak bulan Juli lalu, sebenarnya materi ini sudah pernah diangkat dengan narasumber yang sama. Pada waktu itu adalah terkait dengan prediksi sebaran perjalanan dengan menggunakan solver, begitu ya Bapak ya. Oh, betul. Pertanyaannya adalah Saya mengapa lupa malah. betul. Pertanyaan adalah mengapa topik ini diangkat kembali kedua kalinya. Nah, artinya topik ini sangat menarik sekali, begitu ya Bapak ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, MAT perjalanan ini adalah salah satu input utama yang kita perlukan dalam manajemen rekayasa lalu lintas atau mungkin kajian andalalin, yang tentunya hasil akhirnya nanti kita perlukan untuk perencanaan sarana, prasarana, maupun pengoperasian transportasi. Nah, MAT itu sendiri mungkin didapatkan dengan berbagai metode, metode konvensional dan metode tidak konvensional. Nah, metode konvensional itu sendiri dibagi menjadi ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Nah, salah satu metode langsung yang mungkin sering digunakan adalah metode wawancara di rumah atau home interview begitu. Nah, untuk membahas hal tersebut karena mungkin dalam pelaksanaannya mungkin ada eh, menarik, ada tantangannya seperti apa, kemudian cara mengolah dan menganalisisnya seperti apa. Nah, untuk membahas hal tersebut telah kita hadirkan di tengah-tengah kita. Nah, ahlinya ahli dalam hal MAT begitu ya, Bapak ya. Pada siang hari ini MAT. yaitu Bapak Yudi Karyanto ATD MSc yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Saya mungkin yang perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu, Bapak. Izin memperkenalkan diri mungkin selama 1 atau 2 jam ke depan mungkin saya izin untuk memoderatori mendampingi Pak Yudi di sesi kali ini. Nah, Pak Yudi ini adalah dosen senior di PTD STTD, senior ilmunya, senior pengalamannya, begitu ya Bapak ya. Nah, Akhirnya sukses. beliau menempuh pendidikan D4 Transportasi Darat di STTD Bekasi dan lulus pada tahun 1992, kemudian dilanjutkan dengan S2 di University of Newcastle dengan bidang Transport Engineering dan Operation, lulus pada tahun 1999. Dan keahlian beliau baik itu secara akademik maupun penelitian, beliaunya ahli dalam perencanaan dan pemodelan transportasi. Kita sapa dulu mungkin Pak Yudi Karyanto ATD MSc. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Kabarnya bagaimana Bapak Terima kasih, sehat? terima kasih. Walaupun ngantuk tetap semangat. Wah, semoga semangatnya bisa tertular ke kita semua begitu ya Pak ya. Terima kasih Bu Nurul. Iya. Ini sebelum kita masuk ke materi, menurut saya Bapak ini sudah mencuri start untuk sukses sebelum materinya diberikan. Apakah Gitu. mungkin seperti itu Bapak? Kenapa? Nah, kenapa saya bilang curi start sukses? Karena dari judul yang akan Bapak sampaikan itu orang-orang atau apa ya, orang membaca itu akan sangat tertarik dengan judulnya, Bapak. Kenapa seperti itu? Dari judulnya adalah keajaiban MAT dari survei wawancara rumah tangga dalam pemodelan dan perencanaan transportasi. Nah, mendengar kata-kata keajaiban ini tentu menjadi
kita kalau bahasanya Gen Z adalah kepo begitu Bapak, sangat Oh tertarik. gitu. Iya, sangat tertarik apa itu ajaibnya gitu kan. Nah, yang nanti mungkin akan menarik perhatian dari kita semua untuk bisa mengikuti sampai dengan sesi akhir selesai. Begitu ya Pak Ibu? Luar biasa ini Iya. moderatornya. Nah, semoga nanti Bapak Ibu juga mohon untuk bisa mengikuti sampai dengan sesi berakhir karena biar menemukan tadi Bapak ya keajaibannya apa biar Bapak Ibu juga bisa tahu eh, keajaibannya apa sih sebenarnya begitu. Nah, untuk itu mungkin sebelum dimulai mungkin saya bisa mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk apabila nanti di tengah perjalanan mempunyai pertanyaan yang mungkin ditakutkan nanti kalau sampai menunggu sesinya selesai khawatir terlupa begitu, maka boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat kami. Nanti akan kami sampaikan ketika sesi tanya jawab sedang berlangsung atau Bapak Ibu bisa menyampaikan juga secara langsung nanti melalui tanya jawab secara langsung. Baik, tidak berlama-lama karena kita juga menunggu keajaiban yang akan diungkap oleh Pak Yudi. Begitu Pak Yudi, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat Bapak Yudi Karyanto ATD MSc. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Nurul. Bu Nurul, backgroundnya statistik apa ya? Izin saya fisika, Bapak. Wah, fisika. Oke, Iya, mungkin dengan kemampuan fisika kan kayaknya bisa mendampingi saya dengan baik gitu. Terima iya, kasih ini saya maaf semoga. tidak selancar Bu Nurul ya. Eh, jadi gini, judul aslinya itu sebetulnya jembatan dari modeling yang apa ya, trip based model yang konvensional tahun 60-an ke metode pendekatan modeling yang baru namanya activity based model ABM. Jadi TBM ke ABM. Tapi ternyata sampai di tengah jalan saya buat itu kok kurang pede saya. Nah, akhirnya karena saya belum paham sekali ABM seperti apa ya. Akhirnya terus ketemu titik suatu apa namanya ada momen ya. Saat ini STTD itu akan segera melaksanakan PKL untuk yang prodi D4 Prasda. Nah, terus kemudian eh, karena sekarang pola PKL-nya itu kembali ke pola yang lama. Pola yang lama itu artinya dia mengikuti kalau di bidang planning ya, itu menggunakan four step model. Four step model mungkin dulu berarti sudah dengar sekali, teman-teman juga paham gitu ya. Nah, cuma kalau itu yang kita lakukan, maka agak riskan, ya, bukan riskan ya sebetulnya yang diajarkan di STTD memang four step model versi lama atau maksudnya yang trip based model. Cuma kan sepertinya kok nggak ada perkembangan. Nah, gitu. Makanya saya coba bagaimana pola lama tetapi bridgingnya itu ke ABM yang pemodelan yang baru. Walaupun saya samar-samar pemodelan yang baru seperti apa, saya coba belajar secara mandiri, ternyata memang sulit. Walaupun teknologi yang ada di negara maju sudah digunakan, bahkan ada aplikasi komputernya dengan maju dan lain-lain, kita belum. Memang, tapi kalau dikaitkan dengan itu, ya tidak terlalu salah sih. Memang kondisi kita agak berbeda. Negara, kota-kota di kita yang akan kita lakukan PKL juga tidak sekompleks yang di kota-kota negara maju seperti itu ya. Nah, akhirnya uh, bridgingnya dikit-dikit begitu, khususnya terkait dengan bagaimana kita melakukan survei AI, terus kemudian bagaimana merekap datanya, sehingga nanti kalau memang ternyata ada dosen-dosen yang dengan planning menginginkan ada bridging, bahkan kalau perlu total activity based model, maka ini juga bisa. Nah, saya kebetulan memang begini lagi yang menjadi masalah. Home traffic survey sampai saat ini hanya dilakukan pengumpulan data secara manual, yaitu menggunakan formulir. Formulir ini kalau hujan langsung bubar, begitu kan? Seharusnya kan mungkin ya. Ini kalau uh, metode PKL atau pengajaran kita ini dilakukan oleh UGM, ITB, kemungkinan mereka sudah akan mendesain suatu peralatan khusus menggunakan iPad atau tablet gitu ya, di mana formulirnya sudah ada di dalam dan langsung bisa merekap mau TBM mau ABM dan lain-lain langsung begitu. Nah, kita ini maaf nih ya harus ya gimana nanti, semoga ada Pak Kapus ya. Nah, Pak Kapus kita baru dan Pak Direktur DSID baru ini, semoga ada apa namanya
suatu terobosan. Kalau memang kita masih mempertahankan pola pemodelannya masih konvensional seperti ini, sebaiknya segera dibuat suatu apa namanya pra- eh, aplikasi gitu ya untuk masa tablet tidak punya alat yang bertahun-tahun, tidak punya peralatan yang canggih seperti itu. Waktu sangat dekat, saya berharap kepada dosen-dosen baik di STTD, di Bali, dan mungkin di Tegal, di Madiun, mohon masukan. Ini adalah suatu hal yang sangat sederhana sih. Jadi apa namanya? Untuk lebih jelasnya saya coba tampilkan presentasi saya. Keajaibannya ajaib apabila belum tahu, tapi kalau sudah tahu, wah gitu doang, begitu ya. Oke, saya share screen dulu ya, Bu Nurul. Baik, Bapak, Ya, silakan. terima kasih. Nah, judulnya memang betul kata saya dikritik sama temen kok ajaib sih. Wah, saya ketik di apa namanya di internet namanya matrik asal tujuan yang ajaib nggak pernah ada, munculnya baru hari ini gitu. Jadi, nah pokok diskusi kita adalah pengantar posisi matrik asal tujuan itu dalam perencanaan transportasi baik secara keseluruhan maupun dalam sekedar untuk travel demand forecasting. Apa yang dilakukan oleh karena STTD, mohon maaf ini kebetulan memang persiapan untuk PKL ya, kan travel demand forecasting gitu. Di travel demand forecasting posisinya ada di mana kan gitu. Terus kemudian pertanyaan tadi, apakah trip based model ini masih cocok for state model sementara negara maju sudah pakai activity based model kan gitu ya. Nah, terus kemudian tadi disampaikan oleh Bu Nurul tadi, problem dalam HI dan RSI memang, dan kebetulan fokus hari ini HI saja, RSI saya lupa nyoret ini. Gitu. Terus kemudian saya, karena generasi tua, masih getol dengan Excel. Kalau para dosen junior atau yang baru-baru ya, dengan itu mungkin sudah minimal pakai Google Form, terus kemudian otomatis langsung bisa mereka langsung. Tapi kalau saya kan generasi tua, bisanya Excel, seperti itu. Nah, ini ada satu hal yang sepertinya definisi ulang bangkitan tarikan perjalanan. Karena di dalam penyusunan mereka data HI itu menjadi matrik asal tujuan, ini banyak sekali kalau kita baca beberapa referensi, khususnya di Willem Ortusat, Pak Opiar, definisi bangkitan tarikan ini agak bukan bertentangan, agak sulit dipahami bagi murid-murid atau saya sendiri agak kurang paham. Mungkin bisa dilihat nanti ya. Tapi akhirnya yang saya lakukan di sini adalah definisi bangkitan tarikan yang ya setahu saya begitu. Ya, dengan beberapa rujukan. Terus kemudian pemodelan bangkitan dan tarikan dari HI. Nah, begini ada di secara teori memang data dari HI itu misalkan ya contoh kaitan bangkitan gitu ya. Itu kalau kita baca faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan. Itu langsung munculnya pertama itu adalah langsung misalkan contoh keluarga itu. Itu misalkan semakin banyak anggota keluarganya ya ukuran keluarganya tinggi maka bangkitannya tinggi. Makin banyak tinggi income-nya, makin tinggi generasi apa namanya bangkitan perjalanan. Terus kemudian pemilikan kendaraan dan lain-lain. Nah, ini setelah tetapi itu dengan benar statistik dan lain itu terus kemudian setelah dianalisis ternyata dipikir ini untuk apa ya model bangkitan berbasis rumah tangga ini ya digaduk-gadukkan itu pakai bahasa Jawa gitu ya dengan force model nggak nyambung nggak ada hubungannya begitu ya nanti kita jelaskan di belakang. Terus kemudian, nah ya itu tadi, terus keajaiban MAT ini sebetulnya karena saking bingungnya judulnya apa, kalau ABM saya tidak kuat, maka saya sudah share di Sabung, mohon pada para dosen yang sudah mempunyai pemahaman ABM tolong bergabung biar koreksi punya saya kan gitu bareng-bareng gitu. Terus kemudian lagi gini, matrik asal tujuan yang selama ini dilakukan di kita itu, Bapak Ibu ya, yang poster model yang kita akan PKL dan menggunakan pola lama, berarti ada HIRS itu juga. Nah, matriknya ini kebanyakan langsung disusun dalam sehari. Begitu. Memang wawancara kan nggak bisa, mohon izin Bapak, yang saya tanyakan perjalanan jam sekian jam, kan nggak mungkin. Otomatis yang di wawancara itu adalah total global sehari. Begitu. Ya, jadi terus kemudian padahal ya kita itu mau melakukan analisis ke depan ya apa namanya itu eh, menggunakan aplikasi apapun software visum maupun apa itu simulasinya cuma 1 jam
satu jam puncak begitu, atau mungkin malah bisa per jam. Nah, ini kesulitan bagi murid-murid STTD begitu HI-nya, data HI itu direkap dalam sehari, mengembalikan per jam sulit sekali, sulit. Bagaimana coba misalkan posisi misalkan misalkan pergerakan dari pinggir ke pusat kota, terus kemudian dari pusat kota ke pinggir itu digabung jadi satu gitu ya, terus kemudian mau setelah di pembebanan untuk memilah-milah per jam itu sulit sekali, sehingga usul saya usul saya dari awal matriknya sudah dibuat terpisah-pisah per jam-jam, bahkan kalau kita bridging ke ABM itu bahkan per 15 menit begitu. Nah, ini oke, kita coba diskusinya ya Bapak Ibu ya. Oke, MAT dalam perencanaan transportasi. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin yang belum terlalu sering ikut di dalam kegiatan PKL ya, atau di perencanaan transportasi darat, ini matrik Bapak Ibu. Kebetulan saya potong-potong, misalkan ada 7 zona yang asal 7 kecamatan, kemudian saya tampilkan 1, 2, 3. Ini misalkan cara bacanya adalah, misalkan ini prediksi MAT 5 tahun yang akan datang dalam bentuk orang per jam. Kita lihat misalkan perjalanan dari 1 ke 3, 3.000 orang per jam. Nah, dari 1 ke 3 ini misalkan untuk perencanaan angkutan umum, misalkan dari hasil wawancara itu ada preferensi. Kalau disediakan angkutan umum, Bapak mau tidak? Kalau mau direkap, maka ditulis mau, ya kan, preferensi ya. Anggaplah 10%, maka 3.000 kali 10% itu ada 300 orang per jam, ya kan? Misalkan dari kecamatan 1 ke 3 itu kalau untuk perencanaan angkutan umum, misalkan dia waktu pulang pergi termasuk waktu terminal 120 menit. Terus kemudian direncanakan kayaknya 300 orang itu juga cukup besar. Kita operasikan bis yang seperti pada layar saya itu 30 kapasitasnya. Maka ada 10 bis yang harus berangkat per jam. Seperti itu. Sehingga kalau bagaimana berapa total armada yang disediakan oleh kota tersebut atau perusahaan tersebut, maka gampang. Formula sangat ringkas, RTT dibagi demand-nya dibagi kapasitas dibagi 60, ada 20 armada, belum termasuk cadangan. Artinya matrik asal tujuan ini sangat penting di dalam perencanaan sarana maupun prasarana transportasi. Terus kemudian ada lagi misalkan untuk pengembangan jaringan jalan. Misalkan gini, anggaplah satu trip itu ini apa namanya agak sedikit apa namanya MRL ya, traffic engineering ya misalkan. Per SMP itu kira-kira misalkan dari hasil survei mereka karena 0,7 SMP per orang per jam. Maka kalau 3.000 kali 0,7 saja itu ada 2.100 SMP per jam. Bila perjalanan dari kecamatan 1 ke 3 atau sebaliknya, ada segmen jalan yang agak sempit, lebarnya 3 meter. Maka kapasitas kira-kira 1.800 per arah misalkan gitu. Maka visi rasionya adalah 1,17. Ini kan posisi pada 5 tahun yang akan datang, tentunya kalau kita pakai peraturan menteri terkait dengan standar pelayanan, maksimum visi rasio 0,85, ya kan gitu. Maka dengan hitungan matematik gampang aja. Kalau gitu, supaya mendapatkan visi rasio 0,85, kita buat saja 5 meter, begitu. Jadi artinya untuk perencanaan sarana angkutan bisa, untuk perencanaan pelebaran jalan dan lain-lain bisa, seperti itu. Artinya penting Bapak ini ya Bu Nurul ya, seperti itu. Semoga teman-teman langsung yang bagi yang sudah biasa itu tingkat 1 juga tahu kan gitu. Tapi kemungkinan ada peserta kita yang belum pernah ikut, ya kan gitu. Selanjutnya MAT dan four step model. Nah, ini four step model yang versi kuno ya. Tapi STTD itu masih pakai ini apa boleh buat ya. Jadi awalnya gini, kita bayangkan suatu kota kecil terdiri dari 10 kecamatan. Maka si Taruna STTD itu wajib melakukan survei HI, RSI, dan lain-lain. Itu mengumpulkan, membuat tabel dari 10 kecamatan atau dibagilah 20 zona gitu ya. Maka setiap zona ini berapa besarnya bangkitan, ya, berapa tarikan gitu ya. Nah, itu pertama dikumpulkan. Terus kemudian kemana saja mereka, artinya sebaran, yaitu MAT. Misalkan kita ada dari hasil survei wawancara kan ketahuan asal tujuan dan lain-lain. Maka pertama kita dapat tabel bangkitan tarikan, yang berikutnya dapat kemana sajanya yaitu MAT, terus kemudian naik apa mereka. Itu juga berupa tabel matrik asal tujuan tapi berdasarkan moda, seperti itu. Terus kemudian terakhir
lewat mana mereka? Lewat mana mereka bisa kita tanyakan apakah biasa rute tercepat atau terbiasa atau berubah-ubah seperti itu nanti itu untuk prediksi ke depan. Maka sebetulnya kita dengan jaringan transportasi existing, karakteristik land use existing itu dengan bangkitan kita dapat model bangkitan, ya. Dengan jaringan jalan, aksesibilitas dikaitkan dengan sebaran, dengan MAT kita dapat model distribusi. Penggunaan moda terkait dengan dikaitkan dengan biaya transportasi, waktu transportasi dapat namanya model pemilihan moda. Matrik OD dikaitkan dengan kebiasaan orang lintasan bisa menggunakan all or nothing maupun stokastik maupun kapasitas dan lain-lain. Maka kita dengan menggunakan terus kemudian kita mendapatkan karsip lanjut yang akan datang rencana, demikian juga jaringan transportasi yang akan direncanakan dalam RUTRK gitu ya. Maka kita coba lakukan pembebanan, maka dapatlah kinerja transportasi yang akan datang. Kalau ada permasalahan, perlu ada kebijakan transportasi dan wilayah tadi. Ini untuk perencanaan transportasi dilakukan misalkan, oh ternyata tidak bagus ya, maka dilakukan secara iteratif ya seperti itu sehingga mendapatkan hasil kinerja transportasi sesuai dengan kemampuan atau keinginan. Nah ini namanya pemodelan perkiraan bangkitan perjalanan transportasi berdasarkan trip bis model begitu. Nah, ini sudah ditinggalkan oleh negara-negara maju. Ya, kalau kita belum maju sih sebetulnya, masih bagus kok ini kalau ngelihat ceritanya seperti itu. Nah, selanjutnya nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di beberapa referensi di internet, apalagi chat GPT, saya terus terang aja untuk nyusun ini pakai chat GPT ya. Ternyata negara-negara maju sudah pakai namanya activity based model, di mana perjalanan itu adalah by produknya perjalanan, begitu. Jadi apa namanya by produknya perjalanan itu yang berarti mereka sudah fokus ke namanya activity. Kenapa mereka melakukan aktivitas itu pada suatu lokasi tertentu ya? Pada jam tertentu. Kenapa alasannya? Itu dimodelkan, sementara kita belum, ya gitu. Jadi bahkan softwarenya ini sudah ada di pasaran. Untuk yang TBM yang kita, nah SCTV punya nih, Visum, Visim dan lainnya punya, ya seperti itu memang untuk namanya TBM. Tapi kalau untuk ABM, activity based, softwarenya udah banyak begitu. Malah kita, wah ini kok, kalau kita mau loncat ke kanan, ke sebelah kanan, yang ABM, kita jelas mohon kepada Pak Direktur, mungkin Pak Kapus ya, tolong dong dosen-dosen dikursuskan atau datangan ahli kita mau belajar seperti ini. Mohon pada para dosen yang ini apa namanya boleh japri ke saya bisa Pak saya ajari. Sama terima kasih sekali gitu. Gitu ya. Jadi ini yang apa namanya untuk hampir sama ya kelihatan four step model, tapi sebetulnya dia di sana ada sih namanya bangkitan perjalanan, tapi mereka lebih fokus kepada aktivitas sementara tripnya itu by product, produk sampingan begitu. Terus kemudian MAT-nya tidak lagi misalkan gelodongan sehari begitu, itu malah per jam per 15 menit per jenis kegiatan aktivitas gitu loh, ya kan. Nah, kalau choice-nya sepertinya sih nggak ada masalah, tapi mereka sudah karena orang milih suatu kegiatan lokasi di sana pasti juga terkait dengan masalah sistem transport. Lebih nyaman kita kumpul di sana siang ini dengan beberapa teman. Kenapa? Saya gampang naik LRT terus kemudian sampai sana naik busway ketemu di Sarina, ya kan? Persis sekali di Sarina itu ada halte busway. Nyaman, kita kumpul setuju. Nah, artinya apa? Konteksnya sudah tidak konvensional yang agregat. Ini benar-benar individual per bagian daripada aktivitas seperti itu. Nah, ini kita sebut namanya ABM, Activity Based Model. Gitu. Jadi apa namanya? Sepertinya ini menarik. Cuma terus jujur saya ngajar taruna belum sampai ke sana. Yang konvensional aja mereka lupa-lupa terus ya kan gitu. Tapi dosennya nggak boleh, harus maju kan gitu. Coba Bapak Ibu ya, gitu. Kalau di sini ada namanya pemodelan unit fase daripada memilih lokasi, kapan berjalan. Kalau saya lihatin langsung ngeluh saya, pusing melihatnya kan gitu ya. Nah ini yang perlu segera ya untuk STTD khususnya mungkin di Tegal atau di Madiun juga pasti ahli-ahlinya, muridnya memang belajar sangat teknis, tapi dosennya kayaknya perlu ngikut dengan kegiatan ini. Ini MAT dari survei home interview. Izin Bu Nurul dan teman-teman, ini ringkas
nggak sampai 1 jam selesai kok ini diskusinya. Tapi kita perlu kesepakatan atau minta kita buat usulan kepada Pak Direktur SCTD untuk segera kita di training untuk yang ABM. Ya. Nah, ini sambil dari berbagai referensi, ya, udah jujur saja ChatGPT teknik survei itu banyak ya. Tadi sebutkan oleh Bu Nurul udah nggak itu. Tapi saya untuk hari ini kita fokusnya untuk home interview survey ya. Oh, kalau yang lain-lain, waduh, Pak ini nih, Pak Kapus ahlinya untuk big data dan lain-lain begitu. Waduh, kita ketinggalan bener ya memang. Oke, target dari HI itu ada 3 ya. Jadi apa namanya karakter pelaku perjalanan. Ini kita bicara apa yang konvensional ya. Nanti kalau kita bisa bridging ke ABM, oke. Ya, jadi untuk HI itu karakter pelaku perjalanan ya. Mengikuti misalnya kalau memang berbasis rumah tangga itu adalah ukuran keluarga, income, car ownership, pendidikan, okupasi, gendernya, usia dan lain-lain ya. Terus karakter perjalanan yang dilakukan meliputi keperluan asal tujuan, rutinitas moda dan lain-lain. Terus kemudian yang ketiga persepsi dan preferensi terhadap sistem transportasi ya. Ini biasanya HI-nya, jadi formulir HI-nya diramu seperti itu. Terus kemudian permasalahannya, wah ini yang paling sulit ini. Hambatan pelaksanaannya pada hari kerja pelaku perjalanan tidak ada di rumah, nggak akurat datanya. Kalau kita nanya ke istrinya dan lain-lain, tidak tahu suaminya habis dari kantor itu kemana saja, ada rapat di mana ini nggak dapat ini. Ya, tapi kalau pada hari libur suruh diinterview, mereka capek, ya kan? Kalaupun diizinkan, butuh waktu lama. PKL kami itu hanya 2,5 bulan sekarang ini. Kalau hanya hari Sabtu Minggu datang ke sana, berapa kapan selesainya dengan HI-nya itu, ya kan gitu ya. Permasalahan teknis, perjalanan yang rutin dilakukan itu, nah ini ada beberapa yang meleset kadang-kadang. Kita wawancara HI, ya itu yang ditanya itu ada 2 pendapat. Perjalanan yang rutin yang dilakukan pada hari tertentu, misalkan kita komit perjalanan kemarin, misalkan hari Selasa, kita survei pada hari Rabu, yang ditanyakan Selasa. Jadi real semua yang ditanyakan hari Selasa atau hari kemarin. Artinya apa? Perjalanan yang real dilakukan pada saat itu. Ataukah ada juga kebiasaan ibu, padahal ibu nggak melakukan perjalanan, ibu belanja di mana biasanya? Di sini. Jadi anak ditanya ini, nonton bioskopnya kemana? Jadi trip generasinya gede banget. Akhirnya apa? Datanya nggak akurat, begitu. Terus kemudian perjalanan yang oke, ini sebenarnya masalah samplingnya, pemahaman terhadap pertanyaan bagi yang wawancara nggak paham-paham juga. Beberapa hal juga sensitif ya kan dan lain-lain, sehingga pemahaman lokasi ya, Cibutu ini misalkan tidak semua orang, misalkan di SCTD lokasi Cibutu Kelurahan itu kalau ditanya itu di mana posisi lokasi, titik aslinya itu sulit. Jadi akhirnya apa? Nah ini maaf nih, tahun akhirnya saking bingungnya, wah udah tembak-tembak aja kan bubar ya kan begitu. Nah lanjut permasalahan ini saya ringkas lagi, kalau pakai ChatGPT hasilnya begini. Apa namanya problem-problem yang ketemu di HI ya seperti itu. Oke, nanti gini. Oke, nah ini Ibu, nah yang Bu Nurul ada beberapa hal yang apa namanya ini pemodelan yang sering dilakukan. Sering sekali saya waktu sekolah D3 atau D4 ini dilakukan ya. Jadi kita mengumpulkan data dari HI ya, tiap zona gitu responden 1 misalkan kita rekod itu ukuran keluarga, pendapatan, trip perharinya berapa, responden pertama, itu kita jembreng terus kemudian kita regresi ya. Terus muncul ini hasilnya adalah yang ahli statistik kita atau siapa ya, kita munculkan namanya model bangkitan perjalanan berbasis keluarga. Wah gitu ya. Jadi pengaruhnya positif, ukuran keluarga setiap nambah 1, nambah perjalanan 1. Setiap pendapatan nambah sekian juta, 0, sekian perjalanan. Ya, ini loh, ini yang saya maaf nih. Jadi semoga tidak, mungkin sudah tidak. Ini kadang-kadang ada pertanyaan, sebetulnya untuk apa gitu? Apa ada kaitannya ini ya, model bangkitan perjalanan ini untuk dalam perencanaan sequence 4 step model ini? Tapi ini ya secara teori buku-buku apapun namanya pemodel transportasi ada ini diajarkan atau maksudnya dibahas secara detail sekali gitu. Jadi model bangkitan dari apa namanya perjalanan ini itu dibahas secara detail dan menjadi legal. Kalau misalkan saya pribadi ngomong ini jangan dipakai, wah Pak ini pakai rujukan mana? Ada nggak menyatakan apa namanya
buku yang menyatakan ini tidak bisa dipakai. Ini bingung juga. Nah, mohon nanti kepada Bapak Ibu dosen ya, ini kira-kira ini keputusan seperti apa, kita sepakati. Udah kalau gitu karena kita nggak usah diajarkan ini, tapi mungkin diajarkan, tetapi ini sebetulnya untuk apa ya, sekedar tahu ya. Tapi nanti juga saya jelaskan sebetulnya bisa juga nanti misalkan kan ini bisa mendapatkan karakter bangkitan keluarga per zona dan lain-lain, mungkin bisa kita beri maksimum total perjalanan suatu kota ini ya per zona ini ada sekian-sekian dengan berdasarkan perkiraan ukuran keluarga. Itu saya bayangin nih, gimana ngukur ukuran keluarga kita kan lama-lama tambah slim ya. Saya saat anak beranak 7 ya, mungkin anak kita nanti itu hanya 4, 3 kan bingung juga memberi ukuran keluarga. Pendapatan sulit juga di itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada pertanyaan bukan ajaib ini, tetapi minta kesepakatan. Nah, selanjutnya yang lebih fokus ini karena judulnya akhirnya karena saya tidak terlalu pede dengan ABM, saya udahlah karena generasi itu pakai Excel, ya kan gitu. Saya lebih ini, cara kedatangan dengan Excel. Seharusnya kalau Google Form bisa langsung ya, bisa langsung pila-pila dan langsung dianalisis begitu muncul, tinggal desainnya aja yang seperti apa. Nah, kita gunakan sih sementara ini adalah yang sebelah kanan ini, formulir HI yang diisi secara manual, pakai plastik biar nggak kehujanan gitu. Kadang-kadang dilecek-lecek supaya kelihatan benar-benar survei seperti itu ya. Nah, itu jadi itu. Oke. Nah, ini bagaimana cara mereka data HI ya, termasuk bagaimana mendesain ya. Sebetulnya sih sangat tergantung perlu pemahaman kita untuk apa data HI digunakan. Bagaimana kalau keperluannya apa, terus kemudian kita tahu formulir seperti apa, bagaimana cara merekapnya. Ya. Nah, paling tidak keperluan data dalam merekap data HI ini adalah satu biasanya untuk membuat apa namanya matrik. Ya pertama data yang paling gampang itu Bapak Ibu ya, data HI itu ya, itu karakter keluarga tadi terus perjalanan asal tujuan paling gampang. Nah, kalau apa namanya itu, kalau eh, setelah dapat matrik, maka jumlah ke kanan itu kita sebut produksi perjalanan atau bangkitan perjalanan, jumlah ke bawah matrik ya tadi ya, jumlah ke kanan itu bangkitan, jumlah ke bawah itu tarikan. Kalau kita kawinkan itu yang tadi bangkitan tadi sebagai Y, terus X1, X2-nya adalah faktor land use yang ada di sana. Misalkan contoh pada pagi, kalau misalkan pada pagi hari kan orang rata-rata berangkat dari rumah ya. Nah, di rumah zona tersebut kita berapa populasi dan lain-lain, X1-nya seperti itu ya. Terus kemudian mungkin persentase pekerja dan terus sekolah dan lain-lain itu X1, X2-nya gitu ya. Terus kemudian Y-nya adalah bangkitan, maka kita dapat namanya pemodelan bangkitan perjalanan atau pemodelan tarikan perjalanan begitu. Nah, kalau analisis beban perjalanan berdasarkan moda, matriknya kita buat berdasarkan moda, ya kan? Terus kita kaitkan dengan sistem jaringan, kita dapat pemodelan moda, pemilihan moda. Kalau terus kemudian yang C ini, analisis beban perjalanan berdasarkan keperluan, sekolah, belanja, ya kan? Terus kemudian berangkat ke kantor, terus kemudian ada kegiatan sosial dan lain-lain ya. Nah, dikaitkan dengan karakter apa namanya itu lokasi. Nah, ini menurut saya ini pilih saya mohon koreksi nih. Cikal bakal untuk menuju activity based modeling gitu. Jadi kalau memang benar ini Bapak Ibu mohon masukan ya. Kalau memang Bapak Ibu, iya ini betul ini cikal bakal karena kita membuat matrik UD, matrik berdasarkan aktivitas. Terus kemudian nanti kita matrik yang lain adalah karakter daripada wilayah tersebut. Contoh masalah pajak parkir, ada IRP, ada 3-in-1 atau ganjil genap dan lain-lain, biaya tolnya dan lain-lain. Terus kemudian jam bukanya atau ada sistem misalkan di jalannya itu LRT kan kalau off peak murah ya kan seperti itu. Maka ini pengambilan keputusan untuk memilih lokasi dan jenis modalnya kompleks bagus ini. Berarti bisa untuk cikal bakal untuk menuju activity based model seperti itu. Nah, jujur saja selama ini banyakkan kita karena keterbatasan waktu juga biasanya matrik itu adalah matrik asal tujuan sehari ya. Untuk pembulan moda jarang dibuat matrik ya jarang.
tapi bisa, tapi itu sehari juga. Nah, kalau harus kita komit terhadap activity based model, maka kita bisa kita buat per jam, ya kan, per jam selama sehari ya, nanti peaknya gitu ya, atau 15 menit bisa, itu karena Excel ataupun software yang gampang sekali. Nah ini analisis mengarah dynamic transportation modeling, ya model-modelnya tidak satu tunggal, so apa namanya modelnya bangkitan gelondongan sehari, nggak begitu ya kan gitu. Jadi ini kita bisa mengarahnya udah, menurut saya ini kayaknya perlu kita buat kesepakatan khususnya untuk STBD untuk melaksanakan PKL segera tahun ini. Nah ini, oh, selanjutnya akan kita gunakan kalau misalkan gini, dari RURTK itu kan ada tuh alokasi land use dan lain-lain aktivitas dan lain, termasuk sistem jaringan yang akan di RUTRW dan lain-lain, maka kita analisis aksesibilitasnya. Nah, dengan model bangkitan kita dapat bangkitan, dengan model sebaran berjalan kita dapat sebaran yang akan datang ini. Dengan model pemilihan moda kita dapat perkiraan moda yang akan datang. Dengan pemilihan lintas, model pelintasan kita dapat perkiraan pemilihan lintas yang akan datang. Terus kemudian kita lakukan pakai masukin visum, dapat kinerja yang akan datang. Nah, terus kemudian ini kinerjanya udah cocok belum dengan keinginan pemerintah, masyarakat, kemampuan. Pengennya jangan kecepatan wah rata-rata 30 km jam dalam kota, ya di pusat kota, tapi duitnya nggak ada, ya udah kurangi ya kan gitu. Nah ini sebetulnya akhirnya kalau sudah oke semua ya kita dapatkan namanya Final Future Transportation Master Plan. Seperti itu, ini gambaran kasarnya ya. Nah selanjutnya gini, rekap data HI. Bapak Ibu, ini kebetulan ada survei HI dilakukan kebetulan di Kelurahan 1 dan 2. Ini sampel saja, ini saya karang. Jujur, ini saya buat-buat saja ya. Coba kalau misalkan ini Kelurahan 1 ya. Ini ada 3 responden keluarga yang didata, misalkan ini misalkan ini 85 ini pasti berdapatan ya gitu. Terus ada pemilikan kendaraan udah mobil, motor ya, mobilnya tidak ada. Terus bapak, ibu, anak begitu ya. PNS, gendernya, usianya. Nah, coba kita lihat. Bapak dari Kelurahan 1 ke Kelurahan 5 untuk berangkat bekerja. Terus ini jam main sepeda motor ya. BBM-nya nggak jelas, nggak pasti. Berangkat jam 6.45, tiba di kantor 05.15. Rutenya tetap ya. Terus pulang dari Kelurahan 5, Kelurahan 1 pulang sudah motor ya, seperti ini. Ini rekap ya. Seperti itu dan seterusnya ya. Ini adalah contoh-contoh ya Bapak Ibu ya, rekapnya ya. Terus kalau kita simplifikasi maka jadi seperti ini. Kalau kita ringkas ini, kita lupakan namanya Bapak. Yang penting asal tujuan begini. Nah, kebetulan dalam simulasi ini atau sebelumnya ya, atau sebelumnya, karena ini yang menuju saya agak kaget-kaget dengan data yang saya buat sendiri. Ya. Pelajar ini, anak ini melakukan perjalanan 3 kali. Dari Kelurahan 1 ke Kelurahan 4 sekolah. Dari Kelurahan 4 yang poin punten yang bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, pelajar ini dari Kelurahan 1 ke 4 sekolah, dia nggak langsung pulang. Dari Kelurahan 4 ke Kelurahan 3 belanja dia. Terus kemudian dari Kelurahan 3 baru pulang ke 1. Nah, semua perjalanan ini pulang, kebetulan dibuat pulang. Tapi jarang sih kalau sehari itu apa namanya perjalanan jalan pulang, kecuali di Bekasi ya, kerjanya beda ya kan gitu ya. Oke, ini hanya contoh. Ini terus kemudian saya ringkas, kita lupakan bapak-bapaknya, tetapi kita punya data asal tujuan, keperluannya, modanya, berangkat tibanya, ya begitu. Kalau dilihat gitu, keluarga pertama ini membangkitkan. Nah ini Bu, saya katakan definisi bangkitan tarikan itu apa sih sebetulnya? Ada definisi gini, ini kan responden pertama ya Bapak, di sini sebelah kiri ini ada responden pertama 1.
itu total perjalanannya itu 9. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 9. Untuk keluarga kedua 4, keluarga ketiga 9, keluarga yang keluaran satu sama juga, keluarga pertama 4. Ini namanya katanya definisinya adalah bangkitan perjalanan berbasis keluarga ya. Nanti ini kita ingat-ingat ya Bapak Ibu ya, ini ada responden pertama bangkitannya 9, 4, 9, 4, totalnya 30 total perjalanan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini kita rekap ya. Dengan Excel itu pasti yang tingkat 1 diajarkan kan gini. Perjalanan bekerja langsung muncul nih. Dari mana ke mananya 1, 2, 1, 2. Ini pakai Excel otomatis. Begini, mungkin beberapa lokasi itu tarunanya atau murid-murid kami itu memaksakan manual. Ya, ya buat OD-nya manual, tapi udah jarang sih. Tapi gampang. Apa namanya? Bisa walaupun secara Excel itu bisa salah. Bisa salah karena ketelitian cara bacanya misalnya. Keluaran 1, keluaran 2, keluaran 1 kebaca keluaran 2 dan lain. Bisa seperti itu. Nah, nanti ini yang saya ingin sampaikan ini namanya ajaib itu ya. Ini ya, sebentar ya. Ini untuk matrik berdasarkan keperluan perjalanan ya kan? Nah, ini ada perjalanan pulang dan lain sebetulnya bisa perjalanan macam-macam, meeting dan lain-lain, kesehatan dan udahnya belum ya? Sebentar, udah loncat mungkin. Oh ya, berdasarkan modalnya hilang Bu. Maaf ya Bapak Ibu, ada yang ini. Nah begini, nah ini menggunakan Excel, tapi taruna kita itu bisa saja salah baca. Atau memang kita tanyakan dulu ke murid-murid kita PKL nanti. Taruna, apakah kalian mencatat perjalanan yang tidak pulang? Misalkan dari Bapak berangkat ke kantor, terus nggak. Bapak Ibu, di sini ada mulai clue ini sebetulnya. Ada ke kanan kan jumlahnya total ke kanan itu namanya bangkitan. Coba Bapak Ibu lihat. 10, 7, 6, 4, 3. Totalnya 30. Konsisten ya dengan total bangkitan yang keluarga tadi. Terus yang bawah, ini 10, 7, 6, 4, 3 juga. Ah, itu mohon izin kalau ya cukup malu saya sebelum menyampaikan ini adalah namanya angka ajaib di dalam matrik asal tujuan. Wah, gitu doang. Mohon maaf, ini adalah cross check bagi Bapak Ibu selaku pembimbing PKL ya. Kalau untuk ngecek apakah taruna kita melakukan kesalahan dalam mereka, cek matrik asal tujuan dalam sehari. Ya, dalam sehari itu harus konsisten. Tapi maaf, sebelum digabung dengan RSI ya, roadside interview sebelum. Minimal kita tahu karena gini, total perjalanan untuk kota-kota yang tradisional ya, itu banyak perjalanan yang ditangkap HI. Maaf ya, jadi belum tentu juga, RSI-nya bisa banyak juga ya gitu ya. Tapi gini, anggaplah ini HI-nya saja, nanti masalah kalau dikaitkan dengan RSI apakah itu. Angkanya harus konsisten. 10, 7, 6, 4, 3. Urutannya sama. 10, 7, 6. Kalau tidak konsisten, jangan buru-buru. Kamu bohong ya? Nah, minimal suruh cross check lagi. Entah formulanya, entah nama kelurahan. Jadi contoh misalkan gini. Kita geser ke kiri. Ini bisa terjadi. Ini. 1551. Ini harus konsisten. 1331. 1444. 3331. Harus kembali. Nah, seperti ini bisa terjadi kesalahan ya. Jadi kita tidak usah langsung curiga dengan murid kita nakal-nakal terus akhirnya
eh, rekapnya salah. Nah, ini Bapak Ibu tentunya tidak lagi menjadi ajaib bagi Bapak Ibu, tetapi paling tidak bagi dosen yang apa namanya pembimbing PKL dengan mudah untuk mengecek kekeliruan ya dalam rekap. Begitu. Ada pertanyaan mungkin tidak ya? Mungkin tidak ya, ini singkat saja ya. Oke, lanjut begini. Ini ada sesuatu lagi. Tadi saya pertanyakan model bangkitan berbasis keluarga itu perlu untuk apa, ya kan gitu ya. Bapak Ibu izin, tadi yang keluaran satu itu membangkitkan berapa angkanya ya? Coba maaf, ini angkanya ini ya, keluaran satu ya. 9 tambah 4 tambah 9 tambah 4, 18 tambah berapa ini? Konsisten. Kelurahan satu membangkitkan ini yang di sini Bu, Bapak Ibu ya, kelurahan satu membangkitkan 22, kelurahan 2 4 tambah 4 8, konsisten. Terus kemudian kalau ini kita regresi, apakah ada hubungannya? Sementara yang akan kita prediksi ke depan itu MAT-nya ya. Ternyata begini Bapak Ibu. Angka 10, angka 1076 sebelah sana itu ternyata kalau ini tidak ada kaitan sama sekali dengan model bangkitan atau bangkitan berbasis keluarga atau perkelurahan, tidak ada yang berbasis keluarga tadi, tidak ada kaitannya. Coba mana ya ini. Tapi kalau kita runut-runut, kita pilah-pilah perjalanan menurut keperluan, ternyata ada perjalanan pulang tadi atau kembali ke rumah. Kelurahan 1 10, kelurahan 2 4 orang ya, dan seperti itu untuk bekerja dan lain-lain seperti itu. Nah, ini kalau kita jumlahkan antara perjalanan pulang dan tarikan bekerja, sekolah dan belanja ini totalnya persis konsisten. Sehingga kalau gitu, kalau kita pahamkan ini, maka kita fokus kalau memang matrik asal tujuan yang harus kita prediksi ke depan, fokus saja tiap zona berapa tarikannya, berapa pula perjalanan pulang. Ya, jadi agak aneh juga sih dengarannya, apa aja ya? Pemodelan perjalanan pulang, pemodelan pelajaran bekerja, atau tarikan seperti itu. Jadi agak aneh ya, seperti itu. Jadi selanjutnya, oke, kesimpulannya begini. Tidak ada hubungan antara bangkitan perjalanan MAT ya dengan antara bangkitan perjalanan MAT. Oh maaf, tidak ada hubungan ya. Maaf, ini ada saya koreksi dikit. Jadi maaf, jadi tidak ada hubungan antara bangkitan tarikan di dalam MAT dengan bangkitan perjalanan berbasis keluarga. Ya, jadi angka 107643 ini sama sekali tidak bisa dimodelkan dengan model bangkitan berbasis keluarga. Ini benar, begitu. Mohon nanti kalau kita diskusi setelah ini ya. Jadi kalau ada ini selanjutnya, nah ini tadi yang tadi ini model bangkitan ini memang kayaknya sih sebaiknya untuk saya belum tahu bagaimana mensikapi kalau ada kenapa Bapak kita diajarkan pemodelan bangkitan berbasis keluarga ini, ada ukuran keluarga. Toh referensinya ada, resmi, resmi Bapak Ibu. Buku apapun, di manapun, buku textbook untuk planning ada ini. Nah, nanti kita pikirkan siapa tahu di antara kita diskusi nanti muncul idenya, ya kan gitu ya, yang tadi. Seperti itu. Lanjut lagi, kita hanya fokus di situ yang dihasilkan per hari kalau harus memodelkan per hari. Oke, semangat. Oke, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ini adalah variasi lalu lintas rujukan gitu ya. Kira-kira ya ini sementara itu pola lantas seperti ini. Ternyata Bapak Ibu itu zaman ada jam puncak pagi, ada opik, ada fiksi yang mungkin seperti peak sore seperti itu ya. Ini bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar volumenya yang bervariasi. Ternyata sebaran perjalanan ada ini. Coba Bapak Ibu. Pada pagi hari di DKI ya, Jabodetabek ini, orang masuk ke Jakarta. Begitu data jam 9, masih ada jam 9 yang masuk. Tetapi setelah itu, banyak perjalanan lokal. Ya, distribusinya beda. Peak pagi, peak siang, lain-lain. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mensikapi ini, apa namanya, dalam memodelkan pola sebaran perjalanan, ya kan, baik bangkitan tarikan dan lain-lain. Maka ide ini kalau langsung ya, Bapak Ibu ini karena muda, kayaknya deal kita.
sebaiknya kita tidak gelondongan per hari. Ya, tidak gelondongan per hari, walaupun itu gelondongan per zona. Kalau ABM tidak boleh per zona, tapi per individu kan seperti itu, tidak boleh per zona. Tapi anggaplah ini bridging kepada ABM. Sebaiknya usul saya, PKL nanti diajarkan tarunanya membuat pembagian matrik asal tujuan berdasarkan keperluan, jamnya, dan lain-lain per 1 jam atau bahkan per 15 menit. Dengan bantuan Excel sangat mudah sekali. Ya. Oh, ini yang lewat ya. Ini adalah matrik. Ini matrik per jamnya kita gampang sekali gitu. Terus kemudian ini bahkan kita perlu, ini yang saya coba ini ya. Ini per jam 6 sampai 0.15 begini ya. Terus kemudian apa lagi ya? Ini berdasarkan. Nah, ini sepertinya kalau memang diperlukan bagi Bapak Ibu dosen pembimbing PKL, suruh aja bikin perjalanan bekerja menggunakan mobil. Itu dengan Excel bisa langsung per jam atau 15 menit. Ya memang banyak tabel-tabel, tapi kan bisa disimpan dalam Google Drive dan lain, tidak mesti harus tampilkan semua masing-masing seperti itu. Jadi tadi yang ajaib tidak menjadi ajaib lagi, tetapi ini kayak sepertinya kalau memang harus menjadikan apa namanya, ini adalah bridging ke ABM supaya nggak terkaget-kaget bagi murid kita nanti pada saat bekerja ternyata di Jakarta khususnya untuk Litbang dan lain itu mereka harus tahu dengan namanya ABM, otomatis minimal ada bridgingnya. Kesimpulan perlu pengembangan. Untuk keperluan apa rekap data HI digunakan? Ya, cara untuk apa? Kita perlu diskusi ulang sebelum kita berangkat PKL seperti itu, atau mungkin dalam pada nanti dibentuk program PKL-nya gitu ya. Terus keperluan data dalam rekap HI adalah untuk analisis perjalanan spasial origin destination, untuk pemodelan bangkitan tarikan ya perjalanan, terus analisis pemodelan moda, terus kemudian pemodelan berbasis aktivitas lokasi cikal bakal untuk menuju ABM. Terus kemudian usulan saya kebetulan kesempatan dia namanya ini ya, ada dibuat sehari juga per jam iya, per 15 menit khususnya jam-jam sibuk itu yang nonjol-nonjol kita buat seperti itu. Terima kasih, mohon kritik dan saran perbaikan bila diperlukan, saya pindah ke Excel. Tapi kalau tidak, saya pikir apa namanya, presentasi saya tidak lebih dari 1 jam, langsung bisa kita gunakan diskusi, khususnya bagi teman-teman yang akan PKL. Terima kasih Bu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Yudi atas materinya yang luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi titik poin bagi kita bersama yang dapat kita Ya. ambil dari yang telah disampaikan oleh narasumber, yaitu ternyata pada saat ini telah ada pendekatan yang lebih up to date begitu ya terkait dengan perencanaan transportasi yang awalnya kita mendekati melalui trip based modeling atau TBM. Nah, kemudian sekarang sudah mulai bergeser berdasarkan aktivitas atau activity based modeling. Nah, tentunya karena bergeser ini artinya kan mungkin ABM itu lebih punya beberapa kelebihan ya Bapak terkait dengan Betul. TBM dari TBM. Nah, mungkin salah satu kelebihannya kalau boleh kita berdiskusi mungkin terkait dengan karena dia berbasis aktivitas, mungkin dia lebih responsif terhadap pola kehidupan masyarakat, begitu Bapak. Sehingga untuk nanti kita menerapkan dampak kebijakan transportasi, maka analisisnya menjadi lebih mendalam karena ada banyak faktor yang mungkin terkait dengan faktor sosial, ekonomi maupun lingkungan. Nah, mungkin juga yang belum tercover di TBM mungkin atau kalau saya salah mungkin bisa diluruskan oleh narasumber begitu ya Pak. Mungkin kalau yang belum tercover di TBM itu, TBM mungkin belum bisa membahas atau menangani terkait dengan keterkaitan aktivitas. Jadi mungkin satu orang itu mengunjungi beberapa lokasi dalam satu perjalanan. Nah, itu mungkin akan bisa didetailkan atau diterangkan dengan pendekatan activity based modeling yang mungkin belum bisa tercover di Langsung jadi ahli transportasi nih Bu trip Nur. based modeling. Iya, masih belajar juga Bapak. Mungkin seperti itu Bapak ya. Mungkin kalau Betul, ya. betul, betul. Tinggal yang meracik tadi Bu, cara ngerekamnya seperti apa yang disampaikan Bu Nurul tadi itu dalam bentuk ini
ini gimana caranya untuk mengcover yang saya disampaikan ini ide yang luar biasa. Baik. Ya, mungkin itu tantangan kita bersama, Bapak, Betul, para betul. dosen ini untuk update keilmuan atau pengetahuan terkait dengan uh, activity based modeling ini, dan tentunya mungkin tadi yang disampaikan Pak Yudi bahwa perlu dukungan dari Bapak Ibu pimpinan begitu ya Ya, terkait dengan betul. Semoga di fasilitas ini ada fasilitas baik oleh Bu maupun Susi mungkin diusulkan nanti. iya terkait dengan sarana prasarana maupun mungkin pelatihan-pelatihan yang Latihan, digunakan yang pelatihan. untuk mendukung. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta knowledge sharing ini. Kami persilakan Bapak Ibu boleh melalui fitur obrolan di chat atau mungkin Bapak Ibu boleh menyampaikan secara langsung. Kami persilakan. Paling penting sih orang Pusban tolong dengan ini usulkan ada kursusnya untuk kami dosen, khususnya dosen yang ya kalau saya kan sebentar lagi pensiun ya, untuk dosen-dosen muda kirim kemana belajar ABM supaya nggak jadi polemik, langsung PKL-nya itu pakai ABM, wah seneng sekali. Baik, betul. Ada saran, tanggapan, masukan dari Bapak Ibu eh, peserta knowledge sharing? Kami Kalau nanti persilakan. yang ini Bu Nurul, kalau ada beberapa dosen yang ingin dapat rekap, cara ngerekap pakai Excel, tapi ya nggak mungkin lah kalau dosen muda-muda sekarang Excel jago-jago. Saya share nanti yang Excelnya. Jadi bagaimana ngerekap untuk itu, khususnya yang biasanya agak rumit. Kalau Excel ya, itu Ya, untuk membuat 15 di 1 jam itu cukup tricky. Ada tricky, boleh dilihat nanti. baik. Mungkin karena belum ada pertanyaan, Bapak, mungkin dari Kayaknya saya aman. terkait dengan mungkin dalam wawancara tadi, Bapak, terkait Ya, dengan teknik samplingnya. Nah, mungkin ya. dari teknik samplingnya itu kira-kira yang biasa dipakai atau yang mungkin lebih tepat untuk apa Nah, namanya? ini perlu kesepakatan Bu. Iya. Iya, Ini ada eh, yang pakai Bruton. Apa Bruton itu pokoknya misalkan gini, penduduk 1 juta itu rekomendasinya adalah minimal 2%, gitu kalau nggak salah. Lupa lupa ingat ya 2% gitu ya. Kalau atau minimal ya 2% kalau rekomendasinya 5% seperti itu. Ada juga yang pakai Slovin aja deh. Jadi populasi misalkan ya, populasi yang di mana itu zonanya itu misalkan ada 500 kakak, maka pakai Slovin berapa kakak yang harus atau biasanya populasi sih, tapi kakak lah kan gitu bisa juga kan gitu ya. Ini belum belum tuntas sih. Bagus, sebenarnya bagus juga sih pakai Slovin begitu ya. Gitu. Cuma yang apa namanya sekarang ini yang kalau untuk yang untuk terkait dengan HI-nya agak gampang. Ya, itu. Ya, begitu. Ada yang pakai Slovin, ada pakai standar Bruton, begitu. oh, Yang jadi seringnya ini agak agak menjadi masalah tadi disampaikan lo juga. Hmm? iya, Itu iya, begini, Bapak. apa namanya? Begitu samplingnya udah misalkan 20 kakak dalam satu zona, ini yang kasih sini aja kan kelompoknya misalkan orang-orang kaya semua kan nggak merefleksikan karakteristik populasi di zona tersebut atau kecamatan tersebut. Nah, kalau memang begini, kalau misalkan anggaplah 2%, berarti setiap 50 rumah kita datengin, kita jalan kaki ya 50 rumah, terus kita masuk ketok, yang keluar malah takut juga ya setiap 50 gitu. Kalau 1% berarti 100-an. Ini jaraknya jauh-jauh kalau gitu kan, nah, gitu. Paling samplingnya, teknik samplingnya ada Slovin pakai yang standar resminya adalah yang resmi itu pakai Bruton, standar Bruton. Kalau mau koreksi Bapak Ibu dosen. Iya, jadi pendekatannya menggunakan itu ya Pak. Ya memang untuk teknik sampling sendiri itu kan dalam statistik memang tidak ada yang pasti, tapi melalui pendekatan-pendekatan begitu kan Pak ya. Nah mungkin yang selama ini Betul. dilakukan biasanya untuk Betul. biar kita bisa ya biar bisa kita juga memastikan bahwa sampel kita itu representatif begitu. Biasanya teknik Pakai Bruton, Bu. sampling, iya. Pakai Bruton. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin terkait dengan keefektifan dari survei wawancara ini, Bapak, kalau misalnya kita bandingkan dengan roadside interview atau interview di Ya, jalan, ya, ya. begitu. Nah, kira-kira keefektifannya seperti apa? Kemudian survei wawancara yang di rumah
tangga ini lebih tepat atau lebih istilahnya lebih efektif atau merepresentasikan Ya. untuk daerah yang seperti apa karakteristiknya? Apakah misalnya perkotaan atau seperti apa begitu, Bapak? Jadi kalau RSI, jadi karakteristik dari HI dengan RSI ini dibuat itu berdasarkan ada perjalanan dari misalnya suatu kota ya, kabupaten gitu ya. Maka dari dalam ke dalam, internal internal, internal eksternal, eksternal internal dan eksternal internal. Nah, HI tidak bisa menangkap yang eksternal eksternal atau eksternal internal seperti itu. Sehingga harus ada HI dan RSI. HI menangkap internal internal, internal eksternal ya. Sebetulnya balik juga apa namanya pasti yang eksternal tadi kalau diharapkan langsung pulang lagi dari eksternal. Tetapi dari eksternal ke eksternal yang lewat saja ya itu kan membebani juga itu. Ini bagus kalau ternyata yang lewat apa namanya true traffic istilahnya itu tinggi udah bikinkan jalan lingkar kan misalnya seperti itu sehingga ada lagi perjalanan dari luar ke dalam eksternal internal terus kembali lagi ke sana itu nggak ketangkap maka yang dilakukan adalah biasanya HI dan RSI. RSI itu pun yang ditangkap hanya perjalanan yang masuk ke dalam saja, gitu, supaya nggak overlap. Begitu. Baik, Yang jadi intinya masalah menggabungkan. Begitu HI selesai, RSI dapat, samplingnya ukurannya beda, ya kan? Nah ini saya mau dukungan dari para ahli statistik gimana cara menggabungkan, ya. Karena RSI kadang-kadang targetnya sekian persen nih, mau sama persis gitu ya. Ternyata meleset, kesulitan nyetop orang globus dan lain-lain. Nah, pada proses menggabungkan ini, nah saya butuh biasanya orang statistik, minta konsultasi sama orang statistik bagaimana gabungkan ya kan gitu. Tapi kalau terjadi overlap ya itu adalah gunakan yang karena yang kasusnya kalau yang dari luar pakai RSI gitu. Terus kemudian yang masalah begini ada pemikiran. Di matrik itu ada namanya bangkitan dan tarikan. Ya, jumlahnya ke kanan itu bangkitan, itu tarikan. Ini ada beberapa persepsi dari itu bahwa kita perlu melakukan survei namanya employment survey atau mencari ke CBD ya. CBD kan nggak ada populasinya ya, tetapi menjadi daerah tujuan. Sebetulnya ada beberapa dosen yang sudah yakin dengan HI itu ketangkep. Saya dari rumah ke kantor tujuannya kan, nah, kan ketangkep sudah. Nggak perlu lagi namanya survei HI dan RSI. Apa namanya survei employment survey atau di kantor misalnya atau di pasar-pasar Bapak Ibu dari mana gitu. Boleh juga tetapi tujuannya mungkin ya ini pribadi ada tujuannya untuk mencari trip rate per jenis kegiatan aktivitas sekolahan, industri, perkantoran, shopping center dan lain-lain. Tetapi nanti penggabungan asal tujuannya itu bisa overlap dengan HI. Nah ini menjadi masalah, ya kan? Nah ini sampai sekarang belum ada kesepakatan, belum kesepakatan. Biasanya sih kebanyakan dipakai itu gini. Itu untuk kalau yang survei yang di kawasan-kawasan CBD itu untuk kepentingan untuk skripsi masing-masing. Gitu. Tetapi untuk basic untuk yang four state model itu hanya menggunakan HI dan RSI seperti itu. Nah itu begitu. baik. Jadi intinya harus kombinasi begitu ya Pak antara Kombinasi, I dan kombinasi, iya. S. Betul. Nah, permasalahannya adalah tadi mungkin bagaimana cara mengcombine datanya setelah itu Ahli begitu Pak. statistik gitu. Kita Iya, butuh ahli statistik. baik. Mungkin Bapak Ibu peserta ada yang mungkin mengajar terkait dengan statistik atau yang bidangnya statistik mungkin bisa bergabung untuk berdiskusi Terima kasih. dengan Saya terkait. berharap ada yang ABM yang sudah paham ABM loh, masuk apa bridgingnya kurang atau gimana? Karena justru ya, Pak, ya, maaf nih, jangan di ITB dan lain-lain sudah pakai ABM ya kan? Gitu. Iya. Nah, siapa tahu sekarang ini saya usulkan ada bridging. Mohon Bapak Ibu yang paham ABM. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin atau bahan diskusi atau yang perlu didiskusikan oleh Bapak Ibu di eh, kesempatan kali ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Pertanyaan mungkin Oh, ini ada boleh. yang minta Excel-nya Pak, Ibu. Oh iya, Excel-nya saya share. Oke. Sebentar saya Excel ya. Pak Febriansyah ya. Iya, Mohon Excelnya di-share saya share Excel. sekarang. Iya, Eh, backup. Pak Febriansyah ini dari bidang transportasi sungai. Nah, Oh iya, iya, kalau
pribadi dari Pak Namanya Febri. kok ini saya kapal banget kayaknya, tapi kok tahu sungai ya di SDB. Saya kira sekarang Bapak Ibu mungkin bisa langsung dilihat. Bisa mengelola MRT dan digambarkan dalam bentuk desain line Oh, seperti berarti itu. harus ditutup ya Febriansa ini mungkin, Excelnya. iya Pak Febriansa mungkin ada di forum ini, boleh bergabung mungkin menyampaikan pertanyaan atau diskusi. Mohon izin Nah, Bu. sudah saya kirim, Pak Febri. Iya, ini Pak Febri sudah bergabung. Oh, ini Pak Febri. Wah, wah, masih Iya. muda. Ini kakeknya di sini nih. Izin Saya Bapak. kirim Baik, udah. silakan Pak Febri dan mungkin Tapi malu saya menyampaikan. ini Excel loh. Pak Febri ini Excel lah, khawatir saya. Baik Pak Febri, kami persilahkan Pak untuk mungkin Mohon izin Pak. membuka diskusi. Ya, Ya. ya. Siap, izin Bapak, saya Febri Pak dari Poltek Palembang Pak. Ya. Nah, kalau kami sendiri Pak, jujur kami baru beberapa kali Pak, baru pembebanan transportasi yang digambarkan dalam bentuk desire line Pak. Jadi ada beberapa perjalanan, contohnya dari ke tempat A, nah tempat A itu nanti ke tempat B lagi dan seterusnya Pak, 100 Pak. Nah, kami baru bisa mengakomodir sampai dengan desire line Pak. Mungkin ini teknik baru kami Pak untuk penelitian ke depan Pak. Mohon izin Bapak, mungkin bisa di-share tadi Pak Excel-nya. Terima kasih Pak. Oh, udah, sudah saya share di grup. Tolong nanti hasilnya kasih kami juga, harus share lagi. Lu masalahnya itu kan berkah itu. Itu sudah saya share di grup ya, chat rekap data HI untuk sharing. Internet saya terganggu nggak ya? Masih bisa didengar Pak Yudi Iya, oleh kami? iya, Iya. Pak Febri mungkin sudah makasih. diterima Sudah di kolom saya share, Pak chatnya. Febri. Pak Febri. Ada apa? Din. Izin Bu, kalau di tempat kami belum masuk Bu. Baik, nanti mungkin akan dikirim oleh teman-teman dari Oke, Sementara. ya. Di materi yang saya kirim apa sudah belum ya itu ya. Besar paling kalau Excel seharusnya sudah masuk ini. Nah, mungkin dari Pak Febrian. Oh, sudah Ya, Pak. belum masuk ya. Oke, sekarang sudah saya kirim. Oh Rupanya ya. tinggal, maklum lah, kakek ini ya mana nih kan. Oh, sudah. Lalu Sudah pokoknya muncul di kami. pajak ngomong bahasa Palembang, Mas Febri. Nah, udah Siapa masuk, Pak? Mas Febri. Ya, udah masuk Ya. Pak. Siapa? Tolong hasilnya Pak. kasih ke kami. Kami akan Kalau bisa hasilnya untuk road sharing ini siap. penting itu. Ya, makasih Bu. Baik, sama-sama Siap. Pak. Mungkin Pak Febri juga mungkin boleh menceritakan mungkin penggunaan MAT ini dalam kalau Pak Yudi kan membahasnya dari transportasi darat. Nah, mungkin dari Pak Febriansa tadi terkait dengan transportasi sungai, mungkin boleh berbagi juga kepada kami, Bapak, yang sudah dilakukan. Hmm. Ya Bapak, izin Bapak, kami waktu itu tahun 2020 Pak melaksanakan penelitian tentang pemanfaatan kapal wisata sungai Pak di Kota Palembang. Nah, jadi tahun 2018 ataupun 2017 itu pemerintah Kota Palembang itu mendapatkan hibah kapal Pak. Nah, kemudian mau dibuat sebagai kapal wisata Pak. Nah, di situ kami mensurvei beberapa bangkitan perjalanan. Nah, ternyata kalau di Kota Palembang sendiri itu ada kurang lebih itu yang sebelumnya rutenya itu dari Benteng Kota Besar tempat asal, nah kemudian berjalan ke tempat wisata-wisata yang ada di Kota Palembang. Nah itulah dari matriks kami kelola bangkitan perjalanan, kemudian kami ubah menjadi angka, kemudian kami petakan ke dalam Desire-Land. Mungkin baru sebatas itu Pak. Mungkin izin Pak. Jadi ini ada kasus juga kan, Taruna buat apa namanya pendataan asal tujuan wisata, terus kemudian dibuat desain lain, terus kemudian di assignment kan karena ada jaringan jalan. Kalau sungai itu benar-benar bisa kayak desain lain gitu ya.
langsung. Nah, nanti pertanyaan dari dosen ini, Sama. kamu menggunakan peraturan angkutan wisata ataukah angkutan reguler, ya kan? Jadi kalau, nah ini problem, ada orang, kalau peraturan undang-undang itu ada dipisahkan antara perencanaan angkutan reguler, ya rujukannya reguler. Kalau angkutan wisata tidak punya OD, ya kan? Nggak punya trayek tetap seperti itu. Nah, kita kondisi kajian ilmiah, ya sudah dari apa namanya desain lain tadi itu kan belum melintasi lintasan. Nanti kalau udah ada lintasannya nanti kelihatan pembebanan. Nanti kayaknya sih ada dari rekan kami, Pak Barto kalau nggak salah, untuk bagaimana merencanakan pola pelayanan angkutan trayek ya berbasis tadi itu desain lain, terus kemudian dibebankan, bagaimana merencanakan untuk trayek yang paling efisien seperti itu. Tapi efisiennya apa namanya kriterianya agak beda untuk wisata. Yang penting cepat ya kan, bukan murah, cepat dan andal. Nah ini perlu dimodelkan Bu Nurul sama Pak Febri ini. Dari wawancara itu Bapak pinginnya murah apa tepat waktu. Nah seperti itu, nah itu buat fungsi utilitasnya tadi yang kayak rumit-rumit itu tadi. Gitu. Makasih Pak Febri. Nanti kita apa namanya Excelnya sudah terkirim Ya, ya. Pak. Siap. Saya Baik. sudah terima. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Febri atas penceritaan pengalamannya yang telah juga melakukan penelitian di bidang yang sama ya terkait dengan MRT. Sukses selalu untuk Pak Febri dan teman-teman yang ada di sana. Baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bertanya kembali? Tidak ada Pak. Sepertinya sudah jelas Sudah sangat semua. jelas. Atau mungkin materinya yang terlalu luar biasa gitu sehingga jadi Pak Anton juga mengomentari berat ilmunya dan Oh, seperti dia yang pinter, dia murid saya, tapi pinter dia. iya. Ini Baik. hanya doa kepada kakeknya, gurunya. Iya. Nah, mungkin terkait dengan tadi Pak pengambilan datanya begitu ya Bapak di Ya, HI ini. Nah, untuk meminimalisir tadi kan Bapak juga menyampaikan adanya mungkin data-data yang tidak ya. akurat karena memang Iya. dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dan sebagainya. Nah, untuk mensortir itu seperti apa? Kemudian validasi datanya juga seperti apa Bapak untuk Iya. meminimalisir bahwa data-data yang Ya. tidak akurat yang tidak kita perlukan itu tidak kita masukkan begitu Pak. Iya. Jadi kembali kami itu biasanya tim PKL itu ada didampingi orang ahli statistik juga dan mereka konsultasi saya bagaimana data-data liar ini ya dirapikan itu terus kemudian setelah itu baru validasi kembali. Nah untuk validasinya setelah data clear ya dibersihkan ya artinya ada data yang nggak jelas tadi bisa itu orang statistik kecuali bahan pertanyaan yang kita yang paling sulit itu biasanya begini lokasi itu. Contoh misalkan gini, Pak Ibu kemarin bekerja Bapak bekerja jam berapa berangkat misalkan dapat datanya ini. Apa Pak? Tukang las ya, tukang las di mana? Di situ Pak. Situ ya, kalau ini gang ini situ alun-alun ke sono dikit. Nah, bingung kita. Itu di mana lokasinya? Itu yang nggak tahu. Nah, itu kesulitannya kalau itu. Jadi, jangankan yang sudah jelas, kelurahannya jelas saja di kelurahan itu luas gitu ya. Kan nggak akurat nanti apa namanya itu lokasi apa namanya titik poin yang dituju seperti ini terkait nanti pembebanannya dan perencanaan sarana prasarana menjadi masalah. Begitu. Maka berharapnya sih ada di Pak Direktur ini siapa tahu dari perwakilan Prodi mengusulkan ke Pak Direktur untuk hire konsultan untuk membuatkan kami kalau memang pakai pola yang lama itu buatkan tablet ya terus isinya adalah aplikasi untuk inputting data di situ ada peta begitu ada pertanyaan Pak kira-kira di sini Pak ini dekat SMP maju dikit itu persis klik 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 begitu tahun 96 itu saya survei di sono itu udah pakai gituan pakai klik klik tahun 98 pakai barcode kemungkinan atau apa cuma ada peta di klik 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 begitu langsung jadi nggak keren rekap langsung ketemu jadi OD-nya nggak bias ya kan begitu tapi kemungkinan pada saat ininya ya validasi datanya karena bisa dilihat lagi kan dilihat oh gitu bisa sih masih bisa
Tapi bisa lah nanti kalau memang STTB, Madiun, terus kemudian Tegal, SDT memang masih mengajarkan itu, usul kami dibuatkan alat itu sehingga kami agak keren, agak pede dikit ya, gitu. Setiap Ya, kelompok itu, tapi satu tim taruna itu 16 ya. Tabletnya, oke, tablet mereka ya wajib lah, zaman modern kok ya, tablet yang murah-murah kan ada ya kan, 1 juta, 2 juta gitu. Yang penting bisa ngeklik, ya kan, gitu. Pen ya bisa gitu. Gitu Bu Nurul. baik. Em, Kalau saya ini kan tadi karena backgroundnya tidak transportasi begitu Pak ya, juga masih eh, perlu Tapi belajar. keren. Itu pertanyaannya Ya, keren-keren tuh. baik. Mungkin ini pertanyaan kalau untuk orang transportasi ini receh banget gitu ya Pak. Cuman sebagai sarana belajar kami juga gitu. Nah, terkait dengan pembagian zona itu biasanya pertimbangannya apa ya Bapak? Wah, ini ribet ini Bu. Ribetnya Oh, begini nih. Saya kan konsultan, pernah jadi konsultan. Teorinya itu kan dari negara maju. Negara maju itu nggak ada nama campur rumah campur klinik, itu nggak ada. Rumahnya perumahan, perkantoran perkantoran, pedagang CBD gitu ya. Nah, muncullah namanya zoning itu ya, ukurannya tidak terlalu besar, terlalu kecil gitu ya. Tetapi harus mungkin. Ini maaf nih, ya bukan ini ya. Saya pendapat pribadi kan bisa. Setahu saya, ya di sana ada teorinya dan rujukannya benar. Kalau saya ngomong malah salah, karena saya berdasarkan kayak konsultan ya kan. Yang benar rujukan. Nah, rujukannya problem. Land use-nya harus mungkin, sehomogin mungkin, ya kan gitu ya. Terus kemudian kita nggak ada, kita mix Bu, macam-macam, ada bengkel las perumah, ada rumah sakit ya, ada perumahan. Jadi kita akhirnya banyak beberapa dosen modifikasi teori itu, iya bagus, tapi untuk negara maju kita enggak. Yang penting gini aja. Untuk zoning itu kita pikirkan untuk apa? Misalkan untuk sampai levelnya untuk perencanaan jaringan trayek yang terpendek itu ada di Bogor, 3 kilo itu. Baranang Siang Ciawi itu 31 km. Maka harus bisa itu untuk satu trayek itu jadi 3 kilo. Kita kebayang kalau 3 kilo. Tapi kalau gitu antar sentroid itu 3 kilo. Berarti kan 1,5 Berarti zona itu eh, eh, kalau bisa jangan lebih besar dari situ, ya kan gitu. Tapi kalau kotanya besar, gimana? Nah, ini sampai sekarang kalau perlu ada dosen yang bagian planning ini untuk presentasi ulang, untuk knowledge sharing, ide dari manapun, bagaimana menentukan zoning. Rumit itu, rumit. iya. Tapi kalau saya prakteknya saya menentukan sentroid dulu. Sentroid dari jaringan jalan, kira-kira pergerakan yang kira-kira cocok untuk pengembangan jaringan jalan maupun trayek itu saya titik-titik. Trayek tadi itu misalkan pusat kota ke kanan itu misalkan maksimum 3 kilo, ya kan gitu, ke kiri dan itu sebaiknya disimpan begitu ya. Begitu titik-titik cocok nggak kira-kira pergerakan menghayal ya begitu. Habis itu baru saya kasih batas zona. Batas zona itu kalau bisa mengikuti batas administrasi. Nah, kalau kita konsisten akhirnya tabrak-tabrak itu. Ada kelurahan, beberapa kelurahan jadi satu, ada setengah kelurahan, bahkan ada beberapa kelurahan jadi satu. Ya, ini perlu diajarkan ke Taruna bagaimana membuat asumsi luas dari kawasan tersebut. Misalkan gini, data kelurahan A adalah penduduknya 1.000 jiwa, yang satunya 500 jiwa. Yang A ini pakai separuh, otomatis kan pakai 500, tambah 500 1.000 juga gitu. Nah, itu pinter kartografi apa ya? Diajarkan Taruna dengan kartografi. Lihat kepadatan, land use terbangunnya, dan lain-lain untuk itu. Nah, ini kan ide pribadi saya ngajarkan itu, ya bismillah aja, minta maaf kalau salah, kan gitu. Dan ketimbang saya memaksakan homogenitas land use. Di Indonesia mana ada yang land use homogen, ya kan gitu. Jadi ini kayaknya perlu usul saya untuk Pak Dir, Pak Kapus mungkin apa namanya ke para staf sampai Pak Nur. Kayaknya perlu ada penyamaan persepsi deh zoning ini, penting sekali. Tapi gini, supaya tidak berdebatnya gini, ada rujukannya. Nah, ini yang jadi khawatir nih, karena rujukannya di negara maju belum ada yang buatan lokal, belum ada kayaknya. Untuk profesor lokal itu kayaknya nggak ada. Ya ada Pak almarhum Pak ya ada lain. Itu tapi kayaknya tetap aja merujuknya keluar ya kan gitu. Nah, kita orang implementasi. Atau paling gini, karena kita vokasi ya Ibu Nurul ya, undang konsultan-konsultan transportasi ya, mereka suruh ngomong bagaimana perencanaan transportasi direncanakan.
begitu. Terus kemudian ya kita sharing, nggak saling menyalahkan gitu, kira-kira bagaimana zoning yang ideal seperti ini. Ini pertanyaan yang ini kritik kayaknya nih. Kritik bagi kami nih. Kan Bagus tapi ya, murni karena ingin begitu. tahu, karena juga Iya. belajar. Ya, Jadi orientasi gini Bu, cara zona kamu mau apa? Gitu. hmm, Apa merencanakan jalan tol, atau merencanakan trayek angkutan umum, atau mau merencanakan jalur pejalan kaki? Wah, itu kan beda-beda. Nah, kita sepakati, oke, kita sepakati untuk bisa mengembangkan jaringan jalan dan angkutan umum. Nah, angkutan umum, kriteria angkutan umum seperti apa? Kita buatlah zoningnya. Kesulitan bagaimana batas administrasi kita ikuti karena memang kemudahan untuk mendapatkan data penduduk dan lain-lain itu pertumbuhan itu kan administrasi seperti itu. Seperti itu. Ada sebenarnya teknik lain tingkat pertumbuhan dan lain-lain seperti itu. Makasih. baik. Mungkin ini juga bisa menjadi bahasan kita di pertemuan-pertemuan knowledge sharing yang akan datang. Mungkin Bapak ya barangkali ada topik-topik dari lanjutan dari knowledge sharing pada siang hari ini, begitu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan Bapak Ibu peserta untuk bertanya. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber. Sepertinya tidak Sudah. ada. Sudah Sudah cukup. 8 bulan. Iya, baik. Mungkin eh, dicukupkan Bapak ya? Atau seperti apa ini? Ya, terima kasih Bapak Sepertinya. Ibu dosen Oke. yang sempat hadir. Semoga tambah sehat, tambah berkah, bahagia, dan lain sebagainya, tambah ilmunya. Terima kasih loh. Terima kasih Bu Nurul yang Amin. telah Iya. mengantarkan saya. Terima kasih. Sama-sama Bapak, sangat terhormat sekali saya bisa belajar juga dan mendampingi Pak Yudi selama beberapa jam ke belakang ini. Sungguh banyak ilmu juga yang bisa saya dapatkan secara pribadi. Begitu Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi atas ilmu yang diberikan pada siang hari ini dan Bapak Ibu juga semuanya yang telah sampai dengan sore hari ini masih bergabung di ruang Zoom. Semoga beberapa hal yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bisa menjadi koreksi, mungkin juga tantangan bagi kita bersama sebagai dosen Kementerian Perhubungan, begitu ya, yang harusnya juga expert sekali terkait dengan hal ini. Banyak PR juga untuk kita terkait dengan transportasi ini sendiri. Nah, terima kasih dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di knowledge sharing berikut-berikutnya dengan narasumber dan moderator yang lain. Kami kembalikan sepenuhnya ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yudi Karyanto atas materi yang telah disampaikan dan juga kepada Bu Nurul yang sudah mendampingi diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum beranjak ke penghujung acara, sesi berikutnya adalah penyerahan secara simbolis sertifikat dan sesi dokumentasi bersama acara knowledge sharing perguruan dosen perguruan tinggi Matra Darat. Pemberian sertifikat yang pertama kepada yang terhormat Bapak Yudi Karyanto ATD MSc selaku narasumber knowledge sharing dosen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi Karyanto. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Nurul Fitria Apriliani SSI MSI selaku moderator kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih Bu Nurul. Dengan senang hati, terima kasih kembali Bu. Untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Acara hari ini dimohon untuk para peserta dapat mengaktifkan fitur kamera. Untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan, kami mohon untuk segera mengaktifkan fitur kameranya.
Udah semua. Terima kasih. Kami hitung 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Baik, selanjutnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan knowledge sharing dosen perguruan tinggi Matra Darat dengan tema keajaiban MAT dari survei wawancara rumah tangga dalam permodelan dan perencanaan transportasi pada hari ini. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas kehadirannya untuk semua Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat prestasi. sore.